Salam, jemaat yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Matius pasal 3 dengan tema pertobatan yang menghasilkan buah. Pasal ini terjadi pada masa pemerintahan Herodes Agung di Yudea, sekitar tahun 27-30 Masehi, di mana pada saat itu Yohanes Pembaptis muncul sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Selain itu juga Yohanes mengajak orang-orang untuk bertobat dan mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Sedangkan tujuan Yesus melakukan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pertobatan merupakan sebuah tindakan meninggalkan masa lalu yang tidak baik dan mulai melakukan yang baik, atau dengan kata lain berbalik. Ketika manusia memutuskan untuk bertobat, tentunya ia harus siap kehilangan apapun yang ia miliki. Sebab seseorang yang bertobat, hidupnya pun akan berubah. Jika seseorang yang mengatakan bertobat tetapi tidak menghasilkan buah, itu tidak bisa dikatakan bertobat. Sebab orang yang bertobat tentu hidupnya sudah berubah 360 derajat. Kalau belum berubah, berarti menandakan belum adanya pertobatan. Sebab pertobatan sendiri memiliki makna meninggalkan, artinya melepaskan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Oleh sebab itu, orang bertobat tentunya akan menghasilkan buah. Mengapa buah pertobatan itu penting? Sebab pertobatan haruslah menyangkut keseluruhan diri untuk meninggalkan dosa. Ketika kita mampu mengendalikan diri dalam dosa secara tidak langsung, sudah menghasilkan buah meskipun tidak terlihat. Salah satu buahnya yaitu penguasaan diri. Di samping itu, pertobatan yang kita lakukan akan menjadi kesaksian bagi orang lain, dan itu juga bisa dikatakan buah. Pertobatan yang menghasilkan buah dapat menjadi sarana orang lain untuk membuka hati, sebab mereka melihat hasil dari perubahan yang terjadi dalam diri kita pribadi. Orang yang melakukan pertobatan tentunya selalu mendengarkan hal-hal positif, serta melakukannya seperti yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem, di mana mereka mau mengaku dosa serta memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Keputusan yang mereka ambil merupakan bentuk dari pertobatan. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah kebenaran. Namun, janganlah seperti orang Farisi dan orang Saduki, di mana perkataan mereka yang ingin dibaptis itu bukanlah berasal dari hati mereka, sebab mereka merupakan kelompok yang masih terikat kepada tradisi-tradisi lisan dari guru-guru mereka, sehingga mereka sering berpura-pura saja. Oleh sebab itu, pada ayat 10 tidak heran jika Yohanes berkata bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, bagi setiap orang yang sudah melakukan pertobatan namun tidak menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan akan membinasakannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.